Minggu depan, Kamis depan, kesaksian di stop dulu ya. Karena kita kedatangan tamu, kita kasih kesempatan untuk tamu nanti menyampaikan firman Tuhan dengan waktu yang tidak diuber-uber gitu ya. Puji Tuhan hari ini yang sudah bersaksi, biar kesaksian itu menjadi berkat bagi kita. Lain kali kesaksian singkat padat 5 menit ya. Tapi malam ini Riki mungkin udah bertumpuk setahun ya Riki ya. Jadi kayaknya semua tumpah gitu ya. Tapi Tuhan dengar, dia ada di tengah-tengah kita dan dia dengar apa yang menjadi keluh kesah kita. Malam ini saya kasih judul, saya gak sempat kirim ke si Sony. Jadi nanti saudara merampung sendiri, menulis sendiri ya. Saya kasih tema pada malam ini terjepit tapi tetap percaya. Nah kejepit nih ya, bukan kejepit pintu nih ya. Terjepit oleh berbagai masalah nih ya. Menurut saya cocok untuk kesaksian malam ini. Biar kita semua dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri, kita baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 9. Di mana-mana banjir ya, banjir, macet. Puji Tuhan kita bisa ada di sini. Mari kita baca. 2, 3. Belum ada keluar. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan 9. 1 Samuel 30. Ya, ini cerita tentang Ziklak. Kalau bahasa Inggrisnya mereka pendeta-pendeta suka bilang Ziklak gitu ya. Kita Ziklak aja lah bahasa Indonesia ya. Saya udah pernah bawain ini tapi malam ini saya mau bawa dalam sisi yang lain gitu ya. 2, 3. Ziklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklak. Ziklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat 5, juga kedua istri Daud ditawan. Yakni Ahinoam perempuan Yisril dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Amin, silakan duduk. Belum, satu lagi maaf, tetap berdiri. 2, 3. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Terima kasih, silakan duduk. Kira-kira udah nangkep belum ceritanya? Ini Daud dan orang-orangnya, kalau kita baca pasal sebelumnya ya, mereka sebetulnya harus berperang melawan orang Filistin. Tapi ternyata tidak jadi berperang karena Daud
selama di sana dia berteman gitu dengan jenderal di sana. Jadi tidak jadi berperang, tapi mereka akan pulang. Pada waktu itu Daud tinggal di kota Ziklag ini dan mereka akan pulang dengan perjalanan yang cukup panjang, ya. Dikatakan pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb. Jadi ketika Daud dari tempat orang Filistin mau pulang ke Ziklag itu dengan satu kerinduan, dengan satu kegirangan gitu ya, satu nggak jadi berperang, terus mau ketemu dengan anak, istri dan orang-orang di kampung itulah kira-kira gitu ya. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sampai di sana, Ziklag sudah terbakar habis. Para istri, anak-anak, perempuan jadi tawanan, termasuk 2 istri belum jadi raja Daud itu ya, termasuk 2 istri Daud jadi tawanan. Nah, melalui cerita ini nanti kita mau belajar sifat daripada Daud. Nah ya, setiap orang ya, setiap kita nih ya, setiap kita pasti punya menyimpan kenangan-kenangan tersendiri ya. Misalnya apa? Kalau Naomi pernah menyimpan kenangan pahit di sebuah tempat yang bernama Moab. Nah, di tempat Moab itulah suaminya dan 2 anaknya meninggal. Sehingga cuma ada menantunya 2 orang. Jadi Moab itu menjadi tempat kenangan pahit buat Naomi gitu ya. Nah, terus buat kita sendiri tentu juga pernah ya. Ada seorang teman saya bilang begini, sampai kapanpun aku gak pernah mau masuk lagi ke rumah sakit Mayapada. Waktu itu honoris kalau gak salah. Kenapa kata saya? Bapak aku tuh sehat, dirawat di sana, bukan sembuh malah mati katanya gitu. Dari situ dia kalau sakit apa, walaupun bilang sekarang udah bagus berganti nama Mayapada, dia tetap tidak mau ke situ karena menimbulkan satu trauma yang luar biasa. Nah, seperti Naomi kan juga ya, dia keluar sama menantunya, dia pergi karena dia tinggalkan Moab, karena disitulah menjadi satu kepahitan buat hidup Naomi. Nah, Daud pun mempunyai kenangan yang pahit di Ziklag. Saya ingat dulu waktu saya khotbah tentang Ziklag, bagaimana Daud itu orang yang berjasa buat bangsanya, tapi dia tidak dianggap sama sekali. Tapi malam ini saya mau bicara tentang bagaimana Daud, coba ditampilkan ayat yang ke-6. Bagaimana Daud yang terjepit, terhimpit, rasanya harapan yang gak ada pengharapan gitu ya. Ayat yang terakhir sangat yang membuat saya kepengen khotbah ini gitu ya. Ayat yang terakhir itu bilang begini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, coba sekarang kita merenung sebentar. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya pada waktu kapan kira-kira? Pada waktu tidur, lagi nyantai, lagi senang-senang? Bukan. Baca ayat atasnya. Daud sangat terjepit. Ya. Udah istri jadi tawanan, rakyatnya semua porak-poranda, rumah terbakar, semua terbakar. Malah mereka mau melempari dia dengan batu. Daud mau dilempari dengan batu karena mereka merasa Daud ini yang harus bertanggung jawab atas semua keadaan di kota Ziklag ini. Rakyat pedih hatinya. Karena masing-masing, karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang malam ini saya mau, nanti khotbahnya sangat singkat, kalian garis bawahi, kalau perlu tulis di kertas, tempel di Alkitab. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Maka saya kasih judul khotbahnya, terjepit tapi tetap percaya. Daud sangat terjepit loh. Seperti bangsa Israel kata saya di laut Teberau itu, di laut Kolsom. Maju mati, belakang tentara Mesir ya mati juga. Kiri kanan padang gurun, nggak ada apa-apa, nggak ada kehidupan. Gunung-gunung batu, nggak ada pohon. Ini kan semuanya gelap. Kayak kita tuh nggak ada pengharapan. Daud seperti itu. Dan ayat ini biar menjadi penghiburan bagi kita semua. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya juga belajar banyak dari kehidupan, pengalaman hidup Daud.
Karena kita juga bisa seperti Daud, kita pernah jadi pengkhianat mungkin, kita pernah jadi pembunuh mungkin tanpa kita sadari, kita mungkin pernah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya juga belajar dari kehidupan Rasul Paulus yang dulunya sombong sekali dengan otoritas raja, dia boleh menganiaya orang Kristen, tapi ketika Tuhan sentuh dia, matanya buta dan dia mengikuti petunjuk daripada suara Roh Kudus yang pada waktu itu berbicara harus menjumpai siapa-siapa, dan dia sembuh dan dia bertobat dan dia bilang, dulu yang kuanggap mulia itu sampah. Nah, dengan kita belajar itu, akhirnya saya kalau punya masalah, saya bisa nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya, tapi dengan berurai air mata. Padahal masalah lagi banyak. Seperti ini, terjepit, bingung mau kemana. Kita mau ngomong sama orang malu, kita mau minta tolong sama ini, belum tentu ditolong. Begitu kan kadang-kadang perasaan, pikiran, hati nurani kita. Tapi Roh Kudus bisa menguatkan, kita bisa timbul satu nyanyian, aku mau cinta Yesus. Itu pengalaman saya. Tentu kalian juga pasti punya pengalaman yang indah seperti itu. Mungkin lagunya lagu yang lain. Mungkin ayat firman Tuhan yang keluar. Tapi itulah suara Roh yang menguatkan kita. Daud, dia bisa punya pemikiran seperti itu karena dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya justru di saat dia sangat terjepit. Ada banyak orang yang malah ketika keadaan terjepit dia cari ke orang pinter. Orang pinter dalam tanda kutip artinya dukun gitu kan. Banyak orang yang curhat ke orang yang salah. Saya bilang kamu begini ya, curhat ke orang yang salah begini. Kita kalau mau curhat, kita lihat orang itu rohaninya cukuplah untuk kita jadikan tempat curhat. Kalau dia rohaninya aja porak-poranda, hidupnya ada. Kalau ada orang yang curhat sama saya, lucu deh, saya tanya, kamu curhat sama siapa? Sama ini misalnya. Kamu yakin kerohanian dia begini? Enggak sih. Kamu tahu hidupnya gitu. Ya kayak saya juga sih belangsakan. Itu salah, curhat kepada orang yang salah. Ya pasti dia akan bawa kamu kepada tingkah laku dia. Tapi kalau kita bawa orang yang menurut kita gitu ya levelnya lebih tinggi dari kita mungkin. Kerohaniannya, engkau akan didoakan, engkau akan dibimbing, engkau akan diarahkan untuk lebih dekat sama Tuhan. Ya, ingat jangan curhat kepada orang yang salah. Apalagi ke suami orang, apalagi ke istri orang, jangan ya. Kalau ke oma-oma boleh, oma Nila ya, karena udah tua gitu ya. Nah, lalu kita lihat lagi di sini. Kita lihat keadaan Daud itu sampai yang ayat keempat itu dia bilang. Maka menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Berarti penderitaannya begitu hebat, benar gak? Sampai mereka tuh udah gak kuat menangis. Kalau istilah kita sekarang orang Indonesia bilang apa? Air mata sudah kering. Untuk menangisi semua peristiwa yang terjadi. Udah gak ada air mata lagi. Kecewa, sakit hati, semua bertumpuk-tumpuk ya. Tapi waktu Daud bilang begini ayat 6. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan dia juga bertanya sama Tuhan. Dia mau melakukan sesuatu, dia bertanya Tuhan. Dengan keadaan yang begitu, Daud bertanya Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Amalek? Waktu itu kan keadaan Ziklag itu dikacau balaukan oleh Amalek. Jadi kita apa-apa bertanya kepada Tuhan. Tepat gak kalau kita bertanya kepada Tuhan? Kalau tanya sama dukun, iya betul, hajar. Nih bawa bunga 70 lagi, 7 rupa. Malam-malam sebar di bawah ranjang. Macam-macam tuh dukun punya kelakuan. Kan saya punya saudara yang dukun ya. Dukun orang Cina gitu, bukan dukun santet gitu ya. Jadi dia tuh sering diundang orang cuci pabrik istilahnya. Artinya didoakan lah, didoakan supaya pabrik ini maju, setan-setan dibuang. Tapi dia selalu pakai holo. Holo itu labu yang gitu lucu tuh. Memang bentuknya lucu kan ya. Kenapa harus pakai itu? Itu dia nggak kira-kira loh kalau suruh orang beli loh. Nah orang kaya itu nurut aja disuruh sama dukun ngapain. Sediain
300 buah holo, labu-labu kayak labu itu tuh, kayak labu parang tapi yang bentuknya kayak kendi gitu, kayak kendi. 300 cari di mana? Tapi karena percaya mereka bisa cari dan dapat. Kan dia dekat sama saya tanya, kenapa harus pakai gituan? Itu akal-akalan aja supaya orang lebih yakin. Nah ini saya buka rahasianya sama kamu ya, supaya di antara kita nih jangan ada yang nyari-nyari begitu. Dan dia menjadi kaya karena ngibulin orang. Orangnya udah mati sekarang. Dan dia gak pernah tua, dia awet muda karena dia mati muda. Ya, jadi dia gak pernah ngerasain rasa tua tuh. Kamu tahu apa dari perbuatan dia? Dia banyak orang percaya, bayar duitnya mahal ratusan juta, dia bisa beli, wah pokoknya gampang banget duitnya. Dia mati, istrinya pergi, anaknya pergi. Jangan berbuat yang menentang. Ujung-ujungnya saya lihat orang yang begitu itu gak pernah bahagia loh. Gak pernah bahagia. Dan ujung-ujungnya menurut saya ya firman Tuhan itu tergenapi, binasa. Dia ada di tempat yang mana kita udah tahu pasti. Nah ini kita harus datang kepada orang yang benar. Maka di dalam gereja ada 5 jawatan. Ada pengembalaan, ada pengajaran, ada penginjilan, ya ada guru, maksudnya yang tugas-tugas begitu seperti itu. Ada 5 jawatan di dalam gereja supaya kita mempercayai mereka dan kita bisa tukar pikiran bagaimana mengatasi pelayanan ini sama-sama melayani Tuhan gitu ya. Nah, lalu kita lihat lagi di sini. Dari pengalaman Daud ini kita mendapatkan satu pelajaran penting bahwa sekalipun kita dekat sama Tuhan, bukan berarti kita bebas dari masalah. Amin. Daud ini orang yang dikenan oleh Tuhan dan dia selalu menang dalam setiap perang. Nah kalau kamu baca pasal 29, ada nyanyian dari cewek-cewek itu bilang begini. Yang sambil berbalas-balasan dan menari-nari. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tapi Daud berlaksa-laksa. Wow. Daud lebih disanjung-sanjung padahal Saul yang menjadi raja pada waktu itu. Ya. Jadi dari pengalaman Daud ini kita mendapat pelajaran bahwa sekalipun kita dekat sama Tuhan, kita tidak luput dari hal yang menyedihkan. Kita tidak luput dari hal yang pahit. Kita tidak luput dari kaget. Kepencet. Jadi kita tidak luput dari berbagai masalah yang mungkin mirip dengan yang Daud alami. Bisa juga kita mengalami yang seperti Daud. Malam ini mungkin di antara saudara juga ada yang mengalami sepertinya udah kejepit lah, udah terhimpit. Malam ini pegang ayat ini 1 Samuel 30 ayat 6 tadi katakan. Dalam keadaan terjepit Daud menguatkan keyakinannya kepada Tuhan Allahnya gitu ya. Nah, saya ingat satu ayat begini, Filipi 1 ayat 29 dikatakan gini, kepada kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi untuk menderita. Bukan berarti Tuhan kejam. Ternyata dalam setiap masalah Tuhan izinkan. Bukan Tuhan mau membinasakan kita, tapi dia izinkan karena dia punya maksud baik buat hidup kita. Coba nanti kalau satu peristiwa udah berlalu, kita tahu, untung Tuhan stop. Kalau enggak, aku bakal nyemplung ke jurang dan binasa di sana. Setelah, biasanya itu datang setelah peristiwa itu berlalu. Saya juga mengalami berkali-kali. Kadang-kadang bisa bandel nih ya, enggak jalanin dulu gitu. Enggak peka sama suara Tuhan, enggak peka sama suara Roh Kudus. Nah begitu kita jalanin, ketika ada masalah baru kita sadar, iya bulan yang lalu padahal Tuhan udah ingatkan. Hati-hati dengan orang ini, misalnya gitu. Tapi kita abaikan karena kita pikir dia orang baik. Ternyata dia itu menipu. Banyak orang Kristen yang menipu sekarang. Makanya kata Tuhan begini nanti akhir zaman. Yang diukur yang di dalam bait Allah. Bukan yang di luar sono loh. Yang di dalam bait Allah yang diukur. Ukurlah dulu bagian dalam. Siapa itu? Ya kita-kita ini loh.
yang duluan diukur oleh Tuhan. Siapa yang sungguh-sungguh? Siapa yang setia? Kita juga mungkin bisa aja satu saat nanti menerima kabar yang mengagetkan seperti Daud terima itu. Misalnya, meninggal suamimu gitu misalnya. Saya lagi besuk, tiba-tiba saya lihat ada Pak Buja di situ. Kenapa? Ini suaminya meninggal. Tiba-tiba dari tempat kerjaannya yang jualan aki mau pulang ke rumahnya, terus jatuh katanya. Meninggal udah langsung gitu gampang. Kayak Jeffrey meninggal kan gitu, semua orang terkaget-kaget, saya juga kaget. Apalagi yang baru pulang ibadah siang masih ngobrol sama dia. Nah, kita bisa terkaget-kaget menerima berita-berita yang seperti itu gitu loh ya. Ada usaha bangkrut, ada yang di PHK, ada yang tiba-tiba didiagnosa kanker. Saya juga sampai kaget waktu Papi Riki dinyatakan kanker sirosis, padahal Papi paling tiap bulan ya hampir cek ya ke dokter ya. Papinya rajin banget cek ke dokter, tapi dokter nggak bisa temukan pada waktu itu ya. Apa dia tidak periksa sampai ke liver begitu ya. Nah, untuk percaya kepada Tuhan itu nggak ada biaya, nggak ada yang perlu dibayar, ya. To trust Him, you pay nothing. Untuk percaya kepada Dia nggak ada yang perlu dibayar. But to follow Him, you have to pay something. Untuk mengikut Yesus, menjadi bagian dari Yesus, itu ada harga yang harus dibayar. Nah, ini ada banyak orang yang salah paham. Mengikut Kristus katanya malah susah hidupnya. Mendingan dia mundur. Ya kalau dia mundur, dia gak percaya Kristus, dia jadi hopengnya siapa? Setan. Jadi hopengnya setan. Wah, diiming-imingin terus. Main judi menang, selingkuh gak ketahuan, tiap hari dugem happy, tapi ujung-ujungnya binasa. Memang mengiring Yesus mula-mulanya susah. Makanya Filipi 1 ayat 29 itu jangan dilupakan. Untuk mengikut Yesus kita dikaruniakan juga untuk menderita. Yuk kita baca Yohanes 16 ayat 33 juga ada tuh ya. Yohanes 16 itu tadi yang saya sebut Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Sekarang yang kita mau baca Yohanes 16 ayat 33. Berkata gini. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Damai sejahtera dalam aku, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tapi kalau Tuhan bilang kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia, kita just trust Him, percaya aja sama Tuhan. Jadi kepercayaan kita yang totally itu sama Tuhan, itu luar biasa. Kuasanya bekerja di dalam kita. Kenapa kadang-kadang kuasa Tuhan gak bekerja di dalam kita? Karena kita percayanya separuh-separuh. Apa iya sembuh apa kagak? Apa iya Tuhan bisa beresin gitu. Jadi setengah-setengah, separuh percaya separuh enggak gitu. Separuh masih mikirin bagaimana-mana. Memang kita akan berpikir, tapi ketika engkau berdoa, Tuhan beri kepekaan. Ketika kamu berpikir pasti ada dua pilihan, betul gak? Kalau aku memilih ini, seperti ini nih. Tapi kalau aku milih ini, seperti ini. Terus kita berdoa, Tuhan ini mana yang aku pilih? Nanti Tuhan akan kasih kepekaan. Dengan sebuah pertimbangan, oh iya kalau kamu pilih ini, konsekuensinya begini. Negatifnya sedikit, positifnya banyak. Kalau begini, negatifnya lebih banyak, positifnya dikit. Nah kita akan pilih yang positifnya banyak, negatifnya dikit. Itu ada kepekaan dari suara Roh Kudus. Ya makanya untuk menjadi peka mesti sering berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui sebuah doa yang rutin. Komunikasi dengan Tuhan melalui sebuah doa yang permanen. Selalu kita mau lakukan. Nah itu kita jadi akrab sama Tuhan. Kalau kamu jarang doa, atau kalau kamu berdoa cuma di bibir saja, enggak keluar dari dasar hati, enggak ada satu apa dibilangnya itu, enggak klik gitu loh, enggak apa tuh, chemistry-nya enggak dapat gitu loh kalau bahasa orang dunia, chemistry-nya enggak dapat.
Tapi ketika kita bergaul dengan Allah, kita dapat chemistry-nya, rasanya nyambung terus dengan Tuhan. Di situ Roh Kudusnya kencang berbicara kepada kita dan kita bisa dengar gitu. Ya, lalu nah sini kita lihat lagi Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Ya, Mazmur 56 ayat ini perkataan Daud juga, ini bagus banget nih ya. Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Bilang begini. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ayat 4 sih di Alkitab saya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu kapan? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Di dalam terjemahan Indonesia, aku ini percaya kepadamu. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris ditulisnya begini nih ya. Mana tuh ya nomor 4. Oh, di gini, tulisnya gini. Whenever I'm afraid, I will trust in you. I will, dia pakai kata will. Will itu satu kepastian, aku janji. Maka dia pakai kata I will. Kalau bahasa Indonesia kan aku ini percaya kepadamu. Jadi kayak gak ada kekuatan. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya I will trust in you. Jadi ada mengandung janji. Aku mau percaya kepadamu. Pada waktu aku takut, aku mau percaya kepadamu. Maka saya kalau nganjurin orang baru permulaan baca Alkitab, belajar dari kitab Mazmur. Baca dari kitab Mazmur. Atau dari Amsal. Satu hari satu pasal, gak usah banyak-banyak. Satu hari satu pasal, pasti kalau kamu sungguh-sungguh baca, pasti ada satu baris kalimat yang bisa nyantol di hati kita. Nah itu rema dan engkau ingat, engkau doakan, renungkan itu. Nah, kalau dari Mazmur kenapa saya nganjurin? Dari situ kita bisa belajar berdoa. Bagaimana berdoa waktu lagi kegirangan, waktu lagi diuber-uber musuh, waktu dikejar-kejar, waktu terjepit seperti itu. Ternyata kalau saya bikin kesimpulan di sini, semua ya jadi begini, tidak ada satu perkara pun yang Tuhan izinkan terjadi tanpa maksud baik Tuhan. Artinya apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang udah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan pasti punya maksud baik buat kita. Amin. Ricky mengalami banyak kesusahan. Malam ini dia berkomitmen. Ricky berkomitmen di depan Tuhan ya Ricky ya. Di depan jemaat. Aku mau tinggalkan pekerjaan yang lama. Kita doakan supaya terbuka sebuah pekerjaan yang baru buat Ricky. Kalau dia berani terbuka gitu kita senang ya. Kita bisa doain sama-sama. Ya di rumah kita doain. Supaya saudara-saudara kita ini semua boleh maju, boleh maju, boleh maju. Usahanya, jualannya, pekerjaannya gitu ya. Pokoknya semua yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada maksud baik Tuhan. Lalu kejadian-kejadian buruk sekalipun dapat menjadi alatnya Tuhan untuk membawa kita kembali kepada Dia. Kadang-kadang ada masalah baru ingat sama Tuhan. Minggu depan gue mau ke gereja. Minggu depan gue mau lebih rajin. Setelah ada peristiwa yang nggak enak atau yang buruk terjadi, akhirnya berjanji mau kembali kepada Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang baik, benar nggak? Penderitaan datang, tetapi setelah kita dikuatkan Tuhan, kita bisa lalui, itu ada sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan. Gempa, rumah satu kampung rubuh, gereja penuh. Tadinya gereja kosong. Gereja penuh. Karena orang sadar. Begitu diberitakan Injil gak mau dengar. Manusia bicara gak mau dengar. Tuhan gerakan alam berbicara. Ketika alam berbicara tanah terbelah dua. Orang pada porak-poranda, orang sadar. Tidak ada yang bisa lawan kedahsyatan Tuhan dan kedaulatan Dia. Nah ternyata di balik cerita yang mengerikan bencana nasional itu. Orang sadar akan adanya Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kalau gak terjepit kita masih main-main dengan Tuhan. Tapi ketika kita terjepit, aduh Tuhan gak tahu lagi siapa bisa tolong aku. Akhirnya kita kembali kepada yang di atas.
Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup tolong kita. Bagaimana dia tolong kita? Kita berdoa, merendahkan diri, minta ampun. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk jadi alatnya. Untuk menolong kita, ya. Jadi yang harus kita pelihara adalah tetap andalkan Tuhan. Bersandar penuh kepada Tuhan. Taati firman Tuhan. Dan percaya sepenuh hati. Percaya total. Percaya semuanya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Sekalipun Tuhan tidak tolong aku tetap tidak mau menyembah patung Tuanku Nebukadnezar. Ini satu keyakinan yang luar biasa yang harus kita ajar untuk diri kita sendiri. Kita tanamkan pada diri kita sendiri. Seberapapun orang mengecewakan kita. Seberapapun orang tidak menganggap kita. Seperti Daud di Ziklag itu, dia orang yang berjasa loh. Tapi ketika ada satu kejadian, orang lupakan semua jasa dia. Malah dia mau dilempari dengan batu. Tapi Daud berkata, aku menguatkan keyakinanku kepada Tuhan. Di dalam ketakutanku, I will trust in you. Aku akan percaya kepadamu. Jadi ketika menyatakan keyakinan kita ucapkan dengan komitmen, dengan janji. Ini janjiku loh Tuhan, aku mau tetap percaya kepadamu. Jadi Tuhan lihat hati yang seperti itu. Jangan menyerah kalah ya, tetap semangat. Jangan sampai juga kehilangan pengharapan. Selalu ada pengharapan ketika kita berdoa ya. Nah, Tuhan menyertai kita, amin. Kalau Tuhan menyertai Daud, dia juga menyertai kita. Kalau Tuhan membela Daud, dia juga membela kita. Kenapa? Karena Allah yang Daud sembah adalah Allah yang kita sembah juga. Jadi ternyata dalam sebuah peristiwa Daud yang terjadi ini, Tuhan sedang membentuk karakter Daud. Karena setelah itu ternyata Tuhan punya rencana yang lebih besar. Dia dipersiapkan untuk menggantikan Saul menjadi raja bangsa Israel. Hebat ya, pembelajarannya gak enak. Memang gak enak kalau dibentuk oleh Tuhan. Tapi akhirnya, ujungnya itu manis dan indah. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biar kita peka terhadap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita yang mengerti panggilan Tuhan itu seperti apa dalam hidup kita. Ayo